Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Adi Pradana dari kelas MPIC. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sensasi, persepsi, dan memori. Yang pertama, pengertian dari sensasi. Sensasi merupakan rangsangan yang kita dapat melalui panca indera, yang kita lihat, didengar, yang kita rasa, serta sentuhan. Sebagai contohnya, yakni kita melihat kesenian reog. Yang selanjutnya yaitu persepsi. Persepsi yaitu sesuatu yang kita maknai dari rangsangan yang diterima oleh panca indera. Dalam persepsi dibagi menjadi dua, yaitu persepsi positif dan persepsi negatif. Persepsi positif yaitu persepsi yang menggambarkan segala pengetahuan dan tanggapan yang diteruskan dengan upaya pemanfaatannya. Hal itu akan diteruskan dengan keaktifan atau menerima dan mendukung terhadap objek yang dipersepsikan. Sedangkan persepsi negatif yaitu persepsi yang menggambarkan segala pengetahuan dan tanggapan yang tidak selaras dengan objek yang dipersepsikan. Hal itu akan diteruskan dengan kepasifan atau menolak dan menentang terhadap objek yang dipersepsikan. Sebagai contohnya, kesenian reog yang kita lihat itu akan membuat persepsi yang positif apabila kita terlibat di dalamnya, mengetahui seluk-beluknya dan mengetahui sejarah yang ada di dalamnya. Itu akan membuat kita merasa senang serta bisa untuk melestarikan budaya yang kita miliki. Nah, sedangkan untuk contoh dari persepsi yang negatif itu timbul karena mungkin adanya pengalaman yang kurang baik yang dialami oleh yang melihat atau yang mendengarkan suatu kesenian tersebut. Mungkin dari ada yang menceritakan hal yang mistis sehingga menimbulkan persepsi yang kurang baik sehingga tidak baik adanya kesenian reog tersebut. Dan yang terakhir yaitu memori. Memori merupakan kemampuan untuk meminta dan memasukkan atau learning, menyimpan atau retention dan menimbulkan kembali apa yang pernah didengar atau remembering. Dalam memori ini dibagi menjadi dua, yaitu memori jangka pendek dan memori jangka panjang. Memori jangka pendek adalah memori yang dapat mengingat informasi hanya untuk beberapa saat saja dan beberapa jam kemudian kita mengalami kesulitan untuk mengingatnya. Sebagai contohnya, nama anggota yang ikut dalam kesenian reog tersebut itu dalam beberapa menit atau beberapa jam kita akan mengingatnya. Namun di waktu yang lama kita akan kesulitan untuk mengingat nama-nama dari personel satu anggota paguyuban reog tersebut. Nah, untuk yang kedua yaitu memori jangka panjang. Memori jangka panjang adalah memori yang sudah terkodifikasi dan tersimpan secara menyeluruh dalam otak. Memori jangka panjang bertindak sebagai hard drive yang menjadi tempat penyimpanan pengalaman yang telah lalu. Sebagai contohnya, dalam memori jangka panjang ini kita memiliki pengalaman yang begitu berkesan, yaitu kita dapat atau kita mampu menampilkan suatu kesenian di festival reog nasional. Nah, itu akan selalu teringat di memori kita bahwa pengalaman yang terbaik yang kita dapatkan yaitu sudah dapat tampil di festival reog nasional. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.